Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini edisi spesial teman-teman. Ini pembawa acaranya Domba Bagus tampil di depan layar kaca ini teman-teman. Nah, ini kita akan mengobrol-ngobrol seputar perjalanan Berlian Farm nih teman-teman. Jatuh bangunnya, lika-likunya, kesulitan-kesulitannya seperti apa. Karena selama ini kita bahas enaknya aja, kita sekarang bahas-bahas perjalanan masa-masa sulitnya Berlian Farm teman-teman. Mungkin semoga aja masanya masa indah-indah, tapi semoga juga ada masa yang tidak enaknya. Nah, ini kita langsung bersama Mas Johan. Nah, gimana kabarnya Mas Jo? Alhamdulillah baik Mas Danang. Nah, ini kita mau bercerita tentang kesalahan-kesalahan awal beternak di Berlian Farm atau jatuh bangunnya, boleh ya Mas ya? Enggak apa-apa. Nah, itu nanti kan kita sambil koreksi. Nah, siapa tahu dari teman-teman ada yang memulai ternak. Nah, jangan sampai salah langkah Mas. Nah, apa yang sudah dialami Berlian Farm yang dahulu-dahulu agar tidak terulang oleh peternak-peternak yang baru mau akan mulai ini ya Mas ya? Betul ya. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Mas Johan. Perkenal ya. Nah, gini ya teman-teman, perkenalkan nama saya Johan pribadi. Posisi kandang di Desa Karangtalun, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya. Terus nomor HP Mas Danang ya? Nomor HP sekalian nomor aja. HP-nya 081 259999583 ya teman-teman. Nah, ini kan edisi spesial Domba Bagus teman-teman. Cuma di sini ini kan nggak ada suguhannya apa-apa tuh ini. Nah, ini nanti teman-teman yang punya minuman atau makanan mau endorse ke Domba Bagus untuk ditampilkan di sini, nanti boleh nanti teman-teman. Nanti kirim aja ke Domba Bagus, nanti akan ditampilkan di sini. Atau mau diiklan premik juga nggak apa-apa ya Mas Jo ya di sini ya. Ini karena masih kosong nih teman-teman. Nah, di lain hari bisa ya Mas? Iya, di lain hari karena ini partai pembuka ini ya. Nah, nanti di sini nanti ditayangkan di sini teman-teman. Oke Mas Jo. Nah, kalau pertama-tama awalnya tahun berdirinya Berlian Farm dulu tahun berapa Mas Jo? Tahun berdirinya Berlian Farm itu 2022 awal Mas. 2022 awal. Lah, itu kan awal mulanya ya ada minat karena nonton YouTube ya gitu ya. Karena sebelumnya juga dari saya sendiri pernah ternak tapi di lembu Mas dulu. Oh, di sapi. Sapi. Ya. Karena memulai ternak dengan kapasitas langsung segini Mas ya. Itu pasti kalau tanpa ilmu, pasti ada kendala di perjalanannya. Nah, waktu itu saya ada niat tapi belum siap ya mengenai salah satunya yang terpenting kan dari perawatan. Mengenai ilmu perawatan itu belum siap betul. Nah, jadi dalam pemikiran saya ternak itu mudah ya. Yang penting dikasih pakan itu cukup. Tapi ternyata enggak seperti itu. Pakan maksudnya cuma serat aja. Nah, itu malah ternaknya bisa mengalami kesakitan. Ini teman-teman, penting kan? Soal pakan penting, tapi kita ulas dulu perjalanan. Loh, ini dulu awal mulanya memang langsung sebanyak ini Mas Johan? Awal mulanya ya. Memang kandangnya dari awal segini. Sudah Mas. Segini langsung. Berapa ekor itu Mas Johan itu? Kalau dulu Mas ya. Nah, dulu itu ya gimana ya? Berapa ratus gitu Mas. Berapa ratus lah pisan ini. Jangan-jangan nanti kayak sponsor aja ini. Berarti sudah langsung awal tuh langsung ratusan ya? Ratusan. Itu tapi domba atau kambing? Awal mula kambing Mas. Awal mula kambing. Oh, berarti awal mula itu kambing teman-teman. Kambing. Lah, karena waktu itu sebetulnya kan kambing dengan domba asalkan rawatnya tepat itu kan juga semuanya sama-sama menguntungkan Mas. Sama-sama menguntungkan. Nah, karena persiapan awal saya kan dari pakan kan tanam sendiri. Nah, tanamnya rumput odot, rumput pakcom ya itu. Nah, ternyata mengenai perawatan kambing itu kan daun atas yang cocok. Daun atas. Enggak apa-apa rumput, tapi kan cuma untuk selingan aja gitu. Kayak indigo vera itu cocok untuk kambing ya. Tapi kalau kebanyakan indigo vera juga bermasalah nggak Mas?
Kalau indigo vera itu memang bagus, makan proteinnya tinggi. banyak. Oh, tapi aman ya? Full Cuman itu aja. Cuman kan waktu awal ternak dulu kan belum siap. Kayak ramban-rambanan. Jadi full hanya rumput aja nanam. Itu waktu itu nanam sampai luas berapa itu Mas Jo? Untuk rumput aja itu? Mas, ladangnya itu ya ngeblok-ngeblok. Tapi kalau di total luasnya ada berapa? Luasnya, wah, ada hektaran samaan? Ya, nggak enak Mas. Berarti, wih, melimpah sekali hijauannya Mas Juan itu ya? Insya Allah. Nah, kalau hijauannya itu sangat-sangat melimpah teman-teman. Nah, itu berarti kalau ini kita mulai dari desain kandang Mas Juan. Untuk kandang ini sempat mengalami masalah juga nggak untuk desain-desain kandang ini? Kalau mengenai desain kandang, sebelumnya kan kambing Mas yang dirawat. Lah, itu desainnya desain kambing. Sedangkan kambing sama domba kan beda. Nah, ini sudah direhab Mas. Dulu tinggi. Tinggi ya, palungan pakannya juga tinggi kan. Biasanya kalau kambing itu kisaran 40-60 kan, palung pakan. Nah, setelah itu dirombak, dibenahi. Ini akan 30 palungan pakan. Terus ini tingginya kisaran 80 ya, 80 cm. Berarti artinya cuma nggak ada kesalahan, cuma perpindahan dari kambing ke domba aja ya kalau untuk kandang ya. Nah, mungkin dari kandang kambing itu yang biasanya disekat-sekat kecil-kecil, terus tiba-tiba diganti dengan kandang domba yang sistem koloni, harus memperlebar lagi gitu aja ya? Ya, betul. Oh, jadi kalau di kandang alhamdulillah tidak. Kalau untuk ketinggian juga enggak ya? Untuk amonia dan lain-lain enggak ya Mas ya? Ini masalah ketinggian kandang dari dasaran lantai tanah Mas ya. Itu ini kan bekas bekas kolam gurami. Oh, bekas kolam ikan. Agak tinggian 1,5 meter ini. Oh, ya. Jadi dari awal sudah masalah-masalah kandang ini aman. Nah, terus yang jadi masalah utama pakan tadi Mas. Kalau saya pelajari di kandang gurami Mas ya, memang benar-benar masalah kesakitan dari ternak itu masalah pakan. 80% Mas. Jadi bisa saya simpulkan penyakit-penyakit itu juga berasal dari pakan sebenarnya. Insya Allah pakan. Wah, itu teman-teman. Jadi pakan itu sangat penting. Sangat penting sekali. Nah, kalau menilik dari pakan itu, awal mula pakan di Belian Farm itu seperti apa Mas Yu? Awal mula yang waktu pertama, ketika domba ini aja ya, kita kan karena ini sudah beralih ke domba semua, kambingnya hampir nggak ada ya. Ini di domba ini awal mula pakan apa Mas Yu? Kan gini Mas ya. Waktu mau beralih ke domba, saya kan sering jalan ke peternak senior. Nah, itu untuk mempersiapkan ilmu. Kan saya sadar, ternyata ternak itu juga harus pakai ilmu. Saya langsung belajar di pakan Mas. Jadi akhirnya dengan keberadaan pakan, mengenai racikannya, tatanannya bagaimana sesuai dengan kesukaan si ternak. Baru saya sudah menguasai itu, beli dombanya. Ya, tapi pakannya awalnya apa? Rumput dulu toh atau sudah langsung campur konsentrat seperti ini atau seperti apa Mas? Awalnya dulu gini ya. Kalau kita sudah mempunyai wawasan mengenai pakan ya. Ujung-ujungnya tergantung kesadaran dari kita sendiri. Ternyata gitu. Awal mulanya kan saya memang ikut pelatihan kayak itu, terus dulan kandang kayak itu. Lah, tapi mengenai keseharian ngasih pakan itu masih ya belum diikuti. Belum diikuti beneran. Jadi Mas Juan ini gini teman-teman, kalau saya simpulkan, ikut pelatihan dolan kandang merono mrene ya toh. Lah malah sing ditonton sing diterapne ning kandang iku dari tontonan YouTube mungkin teman-teman. Jadi mungkin setelah dolan kandang dan pelatihan, kok pakan kok pakai konsentrat, pakan kok dipakai gini, kok ketemunya malah mahal, mungkin gitu ya Mas Jo? Kan prinsip saya dulu kan gini Mas, yang penting ada ternak mau makan, terus
saya lihat, saya pantau Mas ya ternaknya. Loh, kok ternaknya dari apa berat badan tetap ya, bahkan menurun. Loh, cenderung turun itu malah. Loh. Saya langsung wah ini pasti ada kurang pasnya, ada kekeliruannya. Terus akhirnya saya mantapkan diri saya sendiri. Oh ini harus ada pembenahan, harus dirubah. Ya, setelah ada perubahan mengenai pakan, alhamdulillah ya ternaknya ada apa perubahan pula. Semakin membaik. Salah satunya bisa dilihat dari postur tubuhnya, Mas. Nah itu kan tadi dari postur tubuhnya. Kalau pas waktu awal sebelum pakan yang sekarang saat ini ya Mas ya, itu kan cenderung agak kurus, semakin kurus. Nah itu terus ketika dia bunting, dia kan pasti nanti ketika mau melahirkan dia butuh energi yang banyak, terus dia butuh menyusui. Itu terjadi kendala juga nggak di kesehatan dombanya waktu itu Mas? Itu bisa dipastikan pasti Mas. Pasti ya. Karena kalau sifatnya breeding Mas ya. Karena kan ada toh sifatnya pengemukan, ya fase-fasenya ya. Fase breeding. Nah itu ada fasenya. Kalau semisal persiapannya kurang tepat di awal, waktu calon indukan mau di breeding, pakannya keliru, ya anaknya nanti kurang bagus. Bukan anaknya saja, induknya juga kurang baik. Itu sampai pernah terjadi prematur juga Mas? Ya awalnya pernah. Prematur. Terus apa namanya susunya nggak keluar. Akhirnya cempenya kecil, kekecilan. Terus induknya setelah melahirkan juga kok urus kopong gitu Mas. Pernah juga mengalami gitu. Saya lihat di kandang-kandang teman-teman itu kan juga ada. Setelah melahirkan kok malah apa itunya tulangnya kelihatan gitu Mas Jo. Tapi setelah saya tadi yang lihat itu lahir 2 pun dia tetap gowendut kayak gini. Oh jadi masalah-masalahnya itu ya. Itu semua cuma karena pakan ya. Itu teman-teman. Jadi pentingnya pakan itu teman-teman. Biasanya gini Mas, saya pelajari Mas Danang ya. Karena walaupun kita mempunyai wawasan, kita batasi dari pengeluaran ya. Karena berpikir gini, yang penting pengeluaran titik hasil tapi tidak bisa. Tidak bisa ternyata teman-teman, tidak bisa gitu. Nanti kalau kita perawatannya bagus ya, di awal pengeluaran kita memang banyak. Ya ada tingkatan Mas Danang ya. Tapi nanti yang hasil akhirnya bukti dari ternaknya. Ternaknya yang mengikuti ya. Gitu teman-teman. Jadi intinya kalau ini saya simpulkan, cintai ternakmu maka ternakmu akan memuliakanmu gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Puitis ya Mas. Nah ya itu tadi loh. Papoi pengeluarannya titik tapi jaluk akeh teman-teman, domba ini lemu-lemu. Nah itu dari pakan, iya toh. Terus setelah dari pakan, kalau dulu ngawinkan juga asal-asalan ya, wis pokoknya ini mau makan koloni, makan koloni. Kalau sekarang enggak ya Mas ya? Ternyata gini, itu maksudnya koloni dengan pejantan atau dengan pejantan? Ternyata gini, kalau mau mengkoloni dengan pejantan, saya sekarang konsepnya gini Mas Danang. Digemukkan dulu supaya nanti dari apa berat badannya bertumbuh tertata ya kan, terus dari kandungannya juga subur kan, ada racikannya sendiri Mas. Itu harus ditata beberapa hal. Nanti kalau sudah siap baru dikoloni. Jadi nggak harus kita melihat atau menilai dari segi umurnya sudah 10 bulan ya, dari betinanya siap dikoloni, nggak seperti itu ternyata. Jadi bukan berpacu pada umurnya, tapi dari beratnya. Itu ada minimum berat atau mungkin dilihat dari posturnya Mas. Ini kok tulang-tulangnya sudah mulai nggak terlihat, atau BCS itu yang biasa disebut orang-orang. Itu Mas Johan lihat itunya apa ditimbang dulu sebelum dimasukkan ke koloni itu Mas? Kalau saya itu gini Mas, tergantung dari jenisnya. Ini kan cross texel. Nah cross texel biasanya berat rata-rata itu di
di domba dewasa berapa. Nanti dikalikan 60%, 70%. Oh, misalkan berat dewasa itu berapa Mas? Berat dewasa semisal di rata-rata berapa ya? 50-an ya. Atau kalau 50 60%-nya berarti 25-an. 25 itu sudah cocok untuk kawin ya? Ya, sudah 25 ke atas. Lah 25 up ya. Berarti batas minimumnya itu 25 teman-teman. Yang bagus itu 30. 30 itu. 30 bagus. Nah, kalau 30 malah kemarin saya ngobrol-ngobrol sama peternak itu kalau di atas 30 itu nanti dia laktasi ke 1 itu bisa jumbo. Nah, iya, itu harapannya Mas. Oh. Cuman ya itu dikembalikan. Ade tatak enggak ngkai pakannya. Nah, karena namanya breeding itu nanti bonusnya Mas ya. Iya, anaknya. Dari anakannya pertumbuhannya normal. Iya, benar-benar. Karena sekarang kan kalau saya lihat dari peternak-peternak senior itu nyetak cempe Mas ya, mencetak cempe. Lah itu kan bisa pertumbuhannya cempe dipercepat. Bisa 1 bulannya naik 5 kilo, 6 kilo, bahkan ada yang lebih seperti itu. Benar. Mereka aja bisa, asalkan apa? Asalkan penerapannya benar dan tepat gitu. Asalkan semuanya konsepnya itu memang jangan sampai ditawar gitu loh. Sama itu tadi kalau berat 25 ke 30 kan nunggu waktu lagi. Biasanya kan peternak, wah ini kayak saya nunggu ke 30 berarti artinya 1 bulan lagi, nanti ditambah masa koloninya lagi gitu kan. Wah ini kan butuh lama, akhirnya dikoloni langsung. Ternyata itu untuk mencetak domba jumbo dibutuhkan diri-diri yang sudah bobot 30. Nah tapi ini yang saya mau tanyakan Mas Juanda lagi. Nah ini kan kalau sudah beranak, ya kan. Nah anaknya kan di usia 4 bulan atau 5 bulan bisa bobot 30 kilo. Ya. Nah itu sudah bisa dikawin belum Mas Johan? Itu kan masih belum bisa Mas. Ibaratkan orang kan masih ya sudah balik. Tapi kan dari kematangan spermanya belum, dari hormonnya belum matang. Wah berarti nanti dari anakan ini nunggu lagi bisa kalau di usia 8 bulan atau di usia 7 bulan ya, 8 bulan ya. 8 bulan bisa jadi itu ya bobot 40-an ya. Kalau yang dari anakan sendiri loh Mas Johan. Ya bisa kalau rawatnya itu nanti memang benar-benar terkonsep dari awal Mas. Ya, dari awal. Nggak bisa dadakan loh, semuanya berproses kan. Ya, benar. Teman-teman ya. Jadi yang dari anakan sendiri itu mungkin nanti dirinya itu saat mau memulai kawin itu bisa dibobot 35 sampai 40. Ya. Tak lihat di teman-teman itu jumbo-jumbo yang hasil anakan sendiri loh Mas, yang bukan yang beli baru lagi. Terus untuk meningkatkan bobot, jangan sampai di situ nanti dikurangi dari sentrat, malah diperbanyak dulu. Malah diperbanyak sentratnya. Karena gini, yang kami terapkan di kandang Mas Danang, domba yang baru datang, domba yang baru datang, domba yang masih baru, itu kita lebihkan konsentratnya. Ya, memang dari awal kosnya banyak Mas Danang, pengeluarannya banyak. Tapi setelah tubuhnya tertata, makanya sedikit. Bener itu teman-teman. Itu awal mula berapa konsentratnya Mas Juan? Sampai berapa? Bisa separuh-separuh Mas Danang. 50-50 ya? Iya bisa. Nah 50-50. 40-60 juga bisa. 60-40 juga bisa. Tapi pada akhirnya nanti kalau sudah tertata tubuhnya baru dikurangi. Nah kayak gini-gini teman-teman sudah tertata-tata ini sudah mulai landai. Cuma berapa tadi konsentratnya? 35%-an sama aja. Iya benar ya. 35% bahkan nanti bisa jadi kalau dicampur silase 30 teman-teman. Nah, kan dombanya yang penting. Nah tapi itu kan pengeluarannya banyak. Tapi tadi Mas Juan sudah jawab sih, dari dombanya nanti juga bisa mengikuti. Mau saya tanya, bisa untung atau rugi nih nanti? Gini Mas, pengeluaran awal, saya tadi bilang pengeluaran awal itu banyak. Ya. Tapi kan berjalannya proses waktu dari calon indukan ya, itu kan badannya lebih besar. Ya, timbangannya lebih berat. Nah, nanti yang ikuti cempenya lebih cepat pertumbuhannya. Nah, berarti kan dari penggantian yang kita keluarkan dari pembiayaan diganti di belakangnya malah lebih optimal.
Nah, kalau saya gini cara berpikir ya teman-teman ya. Mengenai hasil ya, mengenai hasil. Yang terpenting dombanya gemuk, yang sehat, ya kan? Minim kematian, bahkan kalau bisa 99% lah. 99% oh iya, 99% ya, jangan itu 0 sudah optimal banget. Sudah optimal. Luar biasa itu. Pasti dari tingkat keuntungan nyata Mas Danang. Ya. Nah, ketimbang nanti kalau semisal kita setengah-setengah dalam perawatan, dombanya enggak bagus. Kalau semisal ada orang datang yang mau beli, walaupun kita memotivasi, menyemangati, wah dombaku api-api, kira-kira percaya apa enggak? Gitu ya. Nah, harganya kan yang menyampaikan biarlah ternaknya sendiri. Ternaknya sendiri. Benar. Apalagi juga itu Mas Jo. Nanti kalau prematur, terus induknya nggak keluar susu, cempenya akhirnya kecil. Itu kan memakan waktu yang lama lagi nih dari yang prematur ini ya. Kita sudah buang waktu 6 bulan tadi. Apa yang kita keluarkan itu sia-sia. Sia-sia. Kan setiap hari kita pakai dana Mas, dana untuk rawatnya, kayak pakan, kayak konsentrat. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan kebutuhan si ternak tersebut, tapi kita pakai ego kita sendiri, yang penting gini, nggak bisa. Oh iya. Itu teman-teman. Jadi nanti daripada membuang-buang waktu, juga membuang uang pastinya. Malah rugi nanti. Karena kita ini dikejar waktu teman-teman. Waktunya semakin cepat berputar teman-teman. Kemarin hari Jumat saya di sini, sekarang sudah Jumat lagi teman-teman. Ini Mas Danang bercerita ya. Maksudnya apa ya? Berita sesuai pengalaman di Belian Bapak. Nah, jadi pengalaman sharing itu aja kesehariannya di Belian Farm teman-teman. Kita juga tidak bermaksud menggurui atau seperti apa, kita juga tidak. Tapi kita sharing benar-benar real kejadian yang ada di sini. Nanti kalau ada yang bagus bisa diikuti teman-teman. Kalau ada yang kurang bagus, ya udahlah, anggaplah kita ini obrolan lagi bercanda gitu ya Mas ya. Kalau kita ini butuhnya bercerita-cerita dan bikin konten, ya berbagi kebermanfaatan lah. Tujuannya ya tetap teman-teman kita berbagi wawasan dan pengetahuan. Kalau mengenai pengalaman sih saya yakin teman-teman sudah juga banyak yang berpengalaman. Tapi kan juga ada yang baru mulai. Nah, Mas Jo, kalau itu tadi pakan. Sekarang saya mau tanya, pemilihan bibit dulu. Pernah nggak terjadi kekeliruan pemilihan bibit Mas Jo? Yang dulu Mas ya? Iya ini ngomongin dulu aja. Kita ngomongin kesalahan-kesalahan. Kalau sekarang kan sudah terlihat ini teman-teman, dombanya kayak gini kok. Kita nggak bisa tanya lagi kalau ini. Yang dulu pemilihan bibit. Gini ya teman-teman ya. Dulu kan juga awalnya pemula Mas. Iya pasti. Namanya pemula itu kan masih banyak yang perlu dipelajari. Nah, masalah pemilihan bibit itu apa ya? Yang penting ada uang, ada barang. Nah, gitu. Ternyata enggak seperti itu. Ada uang, ada barang, maksudnya ini kenapa ini? Yang saya ada niat beli. Ada uang. Ya, ingin beli. Tapi yo sistine yo wis penting entuk. Yang penting dapat bahannya. Jadi terburu-buru nafsu lah ibaratnya. Yang penting kandang sudah jadi ndang diisi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi kan kita kan terus berbenah Mas Danang. Nah, ternyata ya di situ semakin ke sini ya, berjalannya waktu saya lihat mengenai bahan. Yang penting kakinya kan lurus, besar, postur tubuhnya ya memanjang. Terus dari kesehatannya dilihat itu juga ngaruh sekali. Jangan sampai kita ada uang yang penting dapat barang. Ya. Nah, karena yang kita beli itu makhluk hidup kan gitu. Nah, nanti kalau semisal kita rawat 1 minggu ada masalah, nah, lebih baik kita siap dari awal, tepat cara pemilihan, nanti juga akan tepat pula dari keuntungan kita. Nah sebentar Mas Jo, ini apa dulu bibit dulu langsung cross texel seperti ini, apa juga pernah pembelian lokal dulu atau seperti apa Mas Jo? Kalau dari saya sendiri kan waktu kemarin dapat masukan senior Mas. Kan di sini juga ada pejantan dorper. Nah itu diarahkan. Kalau semisal kepingin ya anakannya bagus ya. Itu di cross texel aja. Langsung cross texel. Berarti belum pernah beli lokal? Belum ya. Belum. Oh, jadi di sini langsung cross texel teman-teman.
biasanya juga cross merino. Nah, kan kayak di sini kan karena orang-orang yang baru awam baru ini kan cross texel ini masih belum ada lah di pasaran. Iya. Saya kira belum ada di pasaran. Masih 1-2 ya. Nah, itu apa yang menjadikan Mas Jo dari senior itu kok langsung oke, aku mantep ternak cross texel gitu Mas Jo. Nah, saya kan gini sama dengan teman-teman Mas Dana. Kalau melangkah ke ternak itu pasti kan diiringi dengan hobi. Hobi ya, berarti ada hobinya juga teman-teman. Nah, kalau saya lihat cross texel itu mudah digemukkan, ya kan? Terus badannya bulat. Nah, itu. Terus kalau dilihat itu memang apa ya? Enak gitu loh dipandang Mas. Dipandang itu tanpa dimandikan aja bisa gesek-gesek, bisa bersih sendiri ya Mas Jo ya kadang ya. Oh, terus daya tahan tubuhnya juga bagus Mas Jo. Alhamdulillah Mas Danang. Nah, alhamdulillah Mas Danang ya. Di sini kan saya cerita real aja mengenai permasalahan setelah perawatannya tepat. Itu dari tingkat kesakitan, kematian insya Allah 99%. Nah, itu teman-teman luar biasa teman-teman. Sekarang 99% lah. Ya, 99% teman-teman. Yang 1% itu kadang kecolongan lah ibaratnya. Jarang sekali tunggu 1% lah. Kemarin aja Mas Danang ya, ada indukan yang melahirkan. Itu tanpa bantuan. Maksudnya kan karena malam toh, semuanya tidur, terus pagi-paginya sudah ada anakan cempe 2 kembar Mas Danang. Bisa jalan-jalan sudah. Sudah jalan lari-lari. Lari-lari. Berarti kan sangat penting kan tetap kembali ke faktor perawatan. Gitu. Nah, jadi kalau dombanya kita rawat dengan baik, dia juga akan merawat anak-anaknya dengan baik. Nah, betul. Nah, Mas Jo, kalau yang dulu domba-domba yang awal ada kesalahan, ini sudah habis ya di sini ya? Sudah nggak ada domba-domba yang lama? Sudah habis Mas. Ini kan terus keluar masuk ya. Oke. Cuman kalau dari Brian Farm Mas ya, kalau ada domba baru itu nggak langsung dijual Mas, di treatment dulu. Karena apa? Karena nanti yang untuk menjaga Mas kualitasnya. Kalau semisal dikeluarkan kan nggak tahu dombanya lelah apa enggak. Oh, benar. Ditahan dulu. 1 minggu 2 minggu, nah, gitu kan kita bisa memantau melihat kan, domba ini kurangnya apa, mau diapain, mengenai kesehatannya, tingkat pakannya, kesukaannya apa. Nah, kita kan harus membaca karakternya dulu. Di domba itu, ini yang sudah layak jual. Ini butuh digemukkan dulu, Oh, ini sudah layak di koloni untuk jadi indukan di sini, menetap di sini. Sudah ada ya Mas Jo ya? Ya, karena yang ngambil di Brian Farm itu Mas Danang itu selalu kontak hubungan. Jadi misalnya dia beli terus kadang, Mas Jo ini domba saya makannya kok kurang gitu. Dia selalu konsultasi karena ya. Nah, nanti daripada kita ribet di belakang, mending kita yang ribet di awal dulu. Untuk menanam pertanyaan Mas Danang. Berarti itu SOP di Brian Farm ini teman-teman, ditulis di situ loh. Muter itu SOP semua itu teman-teman. Muter keliling ini itu SOP teman-teman. Nah, ini kalau sudah ya tadi lain-lain sudah. Biasanya di teman-teman itu ada permasalahan itu di anak kandang. Kalau di sini anak kandangnya cuma 1 saya lihat ya. Iya, anak kandang di sini cuma 1. Cuman khusus di kandang Mas Danang. Iya. Nanti kalau mengenai panen pakan itu ada tim sendiri. Jadi mencari borongan. Iya, benar. Tapi tidak pernah itu ya. Rewel ya itu satu itu ya. Aman ya itu ya. Aman Mas. Nah, aman sekali itu teman-teman. 24 jam itu terjaga. Nah, berarti anak kandang tidak ada permasalahan teman-teman. Kalau penjualan Mas Jo, ada permasalahan nggak penjualan? Sempat ditipu orang atau susah jualan atau seperti apa? Gimana ini Mas Jo? Gini Mas, pengalaman Mas ya. Pengalaman lagi-lagi nih. Kalau mengenai domba kan ukurannya pembelian nilai uangnya itu kan bisa dibilang standar Mas ya. Standar. Kebanyakan orang yang beli itu cash Mas. Cash. Rata-rata Mas. Rata-rata uang cash. Itu yang saya suka. Jadi putaran itu tetap sehat. Ya. Jadi kan ngaruh Mas Danang. Ya. Ayo, yang saya tanya Mas Jo, pernah ketipu orang atau susah jualan
atau aman-aman? Kalau kes-kes saja berarti aman-aman aja ini. Mengenai domba aman saja. Alhamdulillah ya, aman ya. Cuman biasanya kalau persiapan koloni doper dengan betina Mas ya. Lah itu biasanya inden dulu. Inden dulu. Lah cuman ngasih DP. Nah, DP untuk perawatan selama 2 bulan. 2 bulan. Cuma sudah termasuk apa namanya biaya pembelian. Jadi di DP dulu kalau mau pesan guntingan gitu kan. Oke. Wis, sudah banyak sekali teman-teman. Ini kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan Mas Johan. Nanti kita akan ulas satu persatu teman-teman. Kandangnya seperti apa itu, terus pakannya tadi mulai ganti-ganti, kita bicara banyak sekali teman-teman. Pakan. Intinya berarti dari yang kita obrolkan ini, Mas Johan itu permasalahannya yang paling banyak itu di pakan, sehingga mengakibatkan domba sakit, domba prematur, domba nggak keluar susunya, terus domba yang bobotnya semakin turun. Nah gitu kan. Nah artinya untuk pakan teman-teman jangan sekali-sekali coba-coba teman-teman. Nah nanti ini ya Mas Danang ya. Kalau saya boleh ngasih masukan ya teman-teman ya. Kalau kita kan sama aja ya, pakan yang diberikan kepada domba itu sama aja sebetulnya ya. Pasti ada seratnya, biasanya juga konsentratnya, ya kan gitu, dan lain-lain lah. Nah, itu saya rasa mengenai pakan untuk penyajiannya kita harus perhatikan betul. Jangan sampai ada yang terbuang. Berarti kalau nggak terbuang, lah itu kos pembiayaan yang kita keluarkan juga bisa sedikit nah, gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau semisal di situ kita berternak, kita lihat dulu suka enggak yang kita berikan kepada ternaknya, bukan karena pakannya. Mungkin rumput pakcong, rumput adot itu sama saja sebetulnya, konsentrat, asalkan racikannya tepat. Itu aja. Benar teman-teman. Sama ini teman-teman. Jadi kalau mengenai pakan nanti anjing sekali teman-teman. Mulai dari pasti bentuknya palung pakan ini nanti juga kita bahas loh teman-teman. Jangan-jangan habis itu karena tumpah-tumpah kan bisa jadi ya Mas ya. Jangan terus makan terus. Lah ya, jangan-jangan dia habis karena tumpah. Lah ini makanya dibikin jangan. Nanti kita bagikan tips juga untuk pembuatan kandang seperti apa. Kita bagikan aja nggak apa-apa ya Mas ya. Kita siap untuk berbagi terus. Seperti itu. Mungkin ada kata-kata untuk subscriber Domba Bagus Mas Jo. Oh iya. Bagi teman-teman peternak semuanya ya dimanapun berada, kita harus yakin dengan ternak kita walaupun itu jenisnya apa ya. Yang penting dari tingkat perawatan itu harus benar-benar dioptimalkan. Jangan sampai kita berpikiran setengah-setengah. Kita harus sepenuhnya ya mengenai pengeluaran, mengenai tindakan ya, perilaku ya, itu harus sepenuhnya. Karena apa? Karena harapan kita itu adalah di akhir keuntungan dari hasil Mas Danang ya. Ya semoga aja dari teman-teman ya itu nanti tepat ya dalam langkah dan semuanya minim kendala dan semuanya di situ sesuai dengan harapannya masing-masing. Oke, itu saran-saran dari Mas Johan. Tapi kalau ini saran dari Mas Johan ya, nanti saran dari saya. Kalau saran dari saya teman-teman, kalau sudah belajar diterapkan. Nah, langsung action, nanti seperti apa kita ketahui sendiri, permasalahan-permasalahan di kandang kita sendiri itu seperti apa. Tapi jangan nanti kita sudah belajar terus seperti Mas Johan tadi di awal, dia hanya dikasih pakan serat aja, terus ternyata muncul berbagai masalah. Wah, ini pasti dari tontonan YouTube-nya ini menyesatkan, kan pasti jadi salah-salah. Ternyata setelah kita koreksi terus ternyata pakannya emang beda dengan yang dikasihkan waktu pelatihan atau kita waktu berkunjung kandang gitu ya Mas ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau mau meniru jangan setengah-setengah, tiru boleh, amati juga boleh, modifikasinya sedikit aja teman-teman. Modifikasinya ini jangan banyak-banyak, berbahaya nih kalau dimodifikasi. Kayak motor tuh nanti kalau knalpotnya diganti brong, tangkap polisi nanti teman-teman. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus, semangat terus untuk beternak, jayalah peternak Indonesia. Nah, jangan lupa like, komen, serta share video-video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe juga dan tonton juga YouTube channelnya Berlian Farm Kediri. Oke, sekian dulu.
teman-teman domba bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.